Bakar aja. Ada apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Ada apa sama suami saya? Bapak juga sedih, Win. Tapi ini satu-satunya cara. Udah bagus kita arak. Kalau perlu kita buang aja ke tengah laut. Kerjaannya bikin onar aja. Ibu! Apa? Awas aja lo ya. Ibu, apa saya tahu kalau suami saya salah? Udah cukup. Jangan bikin malu. Ibu, tapi bukan berarti ibu tuh bisa mukul suami saya pakai sendal kayak gitu. Heh, masih mending gua pukul pakai sendal, gak gua lempar pakai batu. Ya. Udah, jangan bikin malu, Win. Dasar ya turunan yang gak becus. Gak usah sok-sokan deh ngebilang suaminya. Udah tau salah juga. Pak, yang bener dong didik anaknya. Bikin onar terus. Diam, ibu, diam. Apa? Jaminan bapak mertua saya seperti itu. Udah, ibu aja. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Akhirnya Ragil diusir warga, Pak. Iya, Mbak, Ragil diusir warga. Ya sebenarnya saya sedih. Dia kan anak saya, Mbak. Tapi yang mau gimana lagi? Daripada dia terus bikin resah, ngancem warga, bahkan nyakitin keluarganya sendiri. Setelah Ragil diusir, apakah keadaan menjadi lebih baik? Ya, lebih baik sih. Sejak anak saya dibuang oleh warga entah kemana, menantu saya, cucu saya sudah tidak ketakutan lagi. Mereka bisa tidur nyenyak. Warga pun juga lega, mereka nggak was-was lagi karena pembuat onarnya sudah nggak ada. Dan keadaan juga jadi tenang. Tapi itu nggak bertahan lama. Maksud Bapak? Yang selama ini menghalangimu sudah saatnya disingkirkan. Mereka harus mati malam ini juga. Ya, mereka harus mati. Anak saya balik lagi. Dia kembali lagi. Iya. Anak saya balik lagi di suatu malam ketika semua orang tertidur lelap. Waduh, siapa ya? Gak ada siapa-siapa. Apanya tadi? Ragil, lu pikir gua lupa? Gara-gara lu, gua dibuang ke hutan larangan. Ragil, kita mau baik-baik, Ragil. Ah, ngomong lo.
enak kan? Siapa? Mas Ragil? Kenapa kamu bisa balik lagi, Mas? Kamu nyakitin aku, Mas. Mas, aku mohon, Mas, jangan sakitin aku, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Anakmu itu, dia penghalang. Dia harus dibongkar. Mas, aku mohon, Mas. Mas, jangan sakitin Zidan, Mas. 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 Mas, jangan sakitin anak aku, Mas. Kamu pikir kamu bisa lolos dari saya? Mas, lepasin aku, Mas. Mas, aku mohon jangan sakitin anak aku, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Jangan sakitin aku. Jangan sakitin Mama, Pak. Jangan lepaskan mereka. Mereka akan mengkhianatimu. Jangan sakitin aku. Tolong! 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 Mereka kenapa ya? Tolong! Jangan, Nak. Ya ampun, Pak. Kok saya menjadi merinding mendengarnya? Jadi kembalinya Ragil itu malah menjadi lebih menakutkan. Ya sangat menakutkan, Mbak. Waktu dia balik, dia udah beda. Maksud Bapak, apa yang Bapak melihat sebagai sesuatu yang beda itu? Ada aura gelap dari dirinya, Mbak. Ketika Ragil balik, dia membawa ilmu hitam, Mbak. Ilmu hitam? Iya. Ilmu itu yang bikin dia kebal, Mbak. Dia nggak mempan dipukul, dia nggak takut apa-apa, dan matanya tajam, Mbak. Kayak bukan anak saya lagi. Jangan, Nak. Jangan sakiti istrimu. Lepaskan dia. Kakek, tolongin Mama, Kek. Iya, Mas. Tolong lepasin aku, Mas. Tolong lepasin aku. Astaga. Wida, cepat balik dia. Cepat. Ayo cepat.
lepaskan. Kita harus keluar dari sini. Ayo cepat. Ayo tidak. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo kita lagi. Ayo cepat. Dia nggak ada. Jangan-jangan Mas Ragil muter lewat belakang, Pak. Iya, pasti dia masih ada di sekitar sini. Dan warga, Pak. Apakah mereka menyadari bahwa anak Bapak itu sudah kembali lagi? Awalnya warga nggak ada yang tahu. Malah ketika warga menemukan mayat Pak RT, mereka semua mengira Pak RT dibegal. Tapi saya curiga Pak RT itu tidak dibegal, tapi karena ulah anak saya. Ini mah bukan kecelakaan, tewas dibacok. Mungkin korban begal. Motornya hilang kan? Tapi kalau dibegal, kenapa lukanya banyak gini? Kayaknya pelakunya dendam banget sama Pak RT. Jadi bisa. Jangan-jangan Ragil pelakunya. Gak mungkin. Dia kan udah kita buang ke hutan larangan. Gak mungkin bisa balik lagi ke sini. Ya siapa tahu, dia kan masih dendam sama Pak RT. Pasti Ragil. Gak salah lagi. Ini ulah Ragil. Papa kenapa jahat? Papa itu sebenarnya nggak jahat, sayang. Tapi Papa tuh cuma nggak tahu kalau kita sayang sama dia. Itu Papa ya, Ma? Diam ya, sayang. Sayang, kamu masuk kamar. Winda, ini Bapak. Ayo buka pintunya. Winda. Winda, Pak RT tewas ditemukan di kebun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Leher ini bacok. Ini nggak mungkin ada kecelakaan. Bapak yakin, pasti Ragil yang melakukannya. Ya Allah, Pak. Tapi kenapa Mas Ragil sekarang jadi sejahat itu ya, Pak? Terus, kalau nanti Mas Ragil balik lagi gimana, Pak? Udah, kamu dan Jidan di dalam rumah aja. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, kalian tetap di dalam, ya? Iya, Pak. Zidan! 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 Zidan kemana, Pak? Zidan! Zidan, kamu kemana, nak? Zidan! Oh, Zidan gak ada, Pak. Ini pasti ulahnya si Ragil. Terlaluan kamu, Ragil. Zidan! Zidan, kamu kemana, nak? Zidan! Ragil menculik anak kandungnya sendiri. Iya, Mbak. Saya dan menantu saya itu cemas sekali. Saya takut Ragil itu berbuat nekat. Takut Zidan dijadikan pelampiasan.
Astaga, Pak. Apa yang Ragil lakukan pada cucu Bapak? Zidan! Zidan! Zidan, kamu di mana, nak? Zidan! 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 Kamu di mana, nak? Ya Allah, Zidan! Pak Iman, ini udah nggak bisa dibiarin. Anak kayak dia harus diseret ke kantor polisi. Saya tahu. Tapi sekarang kita harus menemukan cucu saya dulu. Oh, jadi benar. Ragil yang udah membunuh Pak RT. Saya yakin cuma dia yang bisa sekejam itu. Zidan, kamu di mana, nak? Ya Allah. Zidan. Zidan! Zidan. Rida, ini saudara Zidan kan? Iya, Pak. Ini saudaranya Zidan, Pak. Zidan masih sama Mas Ragil, Pak. Zidan masih ketakutan. Kita cari lagi yuk. Ayo kita cari. Ayo. Zidan! Zidan! Zidan!